Saya ikut TRE udah setahun lebih. Dulu pertama kenapa ikut TRE sebenarnya cuma untuk mengurangi ketegangan-ketegangan, dan saya merasa bahwa masuk ke era pandemi itu sulit sekali. Jadi banyak pikiran nggak jelas gitu ya. Terus saya ternyata mengabaikan sesuatu. Pekerjaan saya itu sangat membutuhkan kreativitas. Saya penulis, saya kerja di sebuah agensi brand activation. Pada saat itu saya planner. Ternyata saya mengalami sebuah momen freeze, dimana kalau ada brief masuk, keringet dingin, gak bisa kerja, lihat laptop sebel, pengen dilempar. Tapi kan wajib gitu ya, namanya juga ngantor. Jadi itu saya paksa sampai satu ketika saya nggak sanggup dan benar-benar kehilangan rasa kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk melakukan apa yang sudah saya lakukan dari tahun 97 gitu. Kan aneh ya. Jadi saya ada rasa bersalah juga ke keluarga saya karena saya nggak bisa make money. Saya harus berhenti dari kantor. Setiap hari saya bangun pagi tuh, wah resahnya luar biasa. Terus akhirnya saya mulai memfokuskan diri, saya mau sembuh dari ini pada saat saya TRE. Sebulan pertama ngeri karena ternyata saya cerita Pak Indra ya, kok tiba-tiba saya kayak diliatin kayak film horor terus ya Pak. Kayak ingat ya Pak, udah lama sih, udah setahun lebih ya. Jadi saya waktu itu pas gathering saya tanya, ini aman nggak ya Pak gitu. Soalnya kok saya ketakutan setiap TRE sebulan pertama tuh. Ternyata Pak Hendra bilang itu lagi dikupas bawangnya Bu, lapisan demi lapisan. Coba ingat-ingat apakah dulu pernah ada pengalaman yang horor memang terjadi. Saya ingat-ingat, oh iya ada. Jadi kesembuhan saya terhadap penyakit psikosomatis saya yang tadi nggak bisa kerja itu baru sembuh tuh barusan sebulan yang lalu gitu. Tapi yang lain sembuh, hilang, banyak yang hilang gitu. Jadi memang TRE ini tidak semua orang bisa merasakan manfaat instan ya, manfaatnya secara instan. Jadi pengennya sembuh apa, taunya yang sembuh banyak. Emang kata Pak Indra kan prioritasnya gitu ya. Tubuh kita ternyata harus nyembuhin yang A dulu, baru B, C, D, D. Nah itu yang tahu cuman badan kita. Yang sebenarnya kita juga udah lupa gitu pengalaman-pengalaman itu. Tapi makin kesini tukang pijet saya bilang, ibu kok lembut sekarang ininya, katanya lunak. Udah. Terus saya pikir-pikir laci obat saya tuh udah expire semua, berarti nggak pernah diminum, ya kan? Saya nggak pernah beli lagi, nggak pernah beli obat sakit kepala. Saya biasa dikit-dikit alergi, gatal-gatal kalau stres tuh. Udah nggak pernah beli Insidal lagi, CTM atau apapun itu. Ternyata saya punya kemampuan baru, menyembuhkan keluarga saya sendiri kalau mereka demam, kalau mereka sakit. Pada saat anak saya demam sampai 39, tapi untungnya bukan COVID, saya TRE nungguin dia tidur, tangan saya gerak sendiri, megangin kakinya dia, sampai waktu itu nafasnya dia agak tersengal-sengal. Saya pegang, dia berdiri, dia muntah, lendir semua, sorry. Habis itu udah langsung jadi 36 something lagi. Suami saya sakit, demam 38, 39, gitu lagi gitu. Selama setahun ini saya udah nggak pernah ketemu dokter lagi gitu. Mental saya perlahan-lahan saya jadi kuat, itu yang luar biasa. Kalau ada 2022 buat saya sulit sekali, tapi ternyata saya malah positif banget gitu. Sampai keluarga saya juga pada bilang, tumbennya biasanya dikit-dikit marah gitu ya. Tuhan kenapa sih saya dikasih kayak gini gitu ya. Tapi sekarang tuh yang ini mau dapat pahala nih, gak apa-apa nikmatin. Semuanya pada gini, wait gitu ya. Yang tadinya saya marah-marah terus, saya lihat orang positif yang sebel gitu, nggak mungkin ada orang sebahagia ini gitu ya. Sekarang saya ngerasa saya bisa loh jadi dia gitu. Ternyata ada persoalan saya ketawa, saya senyum, tenang, kita mau dikasih sabuk emas, ini lagi dilatih tinju sama Tuhan gitu bisa banget kayak gitu. Jadi itu luar biasa banget, saya damai banget, hidup damai banget, happy banget. Itu yang paling awesome ya dari TRE, itu hebat sekali. Setelah saya sembuh dari psikosomatis saya dan berani ngambil project lagi, itu jadi ngebut gitu. Yang biasanya seminggu satu project bisa jadi 3, jadi 4. Saya berani ambil dan saya selesaikan dengan baik gitu. Karena satu, revisi itu minim sekali.
Dulu tuh minimal adalah 1-2 hal yang saya harus balik lagi. Tapi sekarang begitu kumpulin oke gitu. Jadi saya ngerasa bekerjanya jadi lebih cepat. Yang biasanya satu project itu 3-4 hari, sekarang bisa 1-2 gitu. Satu hari selesai. Sejak saya TRE, I listen, Pak. Saya take time untuk mendengarkan orang berbicara. Dan itu ternyata pengaruhnya sangat besar buat hidup saya. Saya mau take a moment untuk diam mendengarkan orang. Biasanya, iya itu kan maksudnya kan. Itu kan maksudnya. Biasanya selak terus sama saya. Tapi saya jadi bisa gitu. Itu luar biasa menurut saya karena saya jadi dampaknya besar. Karena saya jadi banyak dengar cerita orang dengan fokus gitu. Karena tadinya sebelumnya diburu-buru banget kayak, aduh nggak penting, udah nggak penting. Yang penting hanya saya gitu. Benar, itu pengen menambahkan sedikit sih. I relate banget.